kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Hari ini saya ada dalam keadaan penuh sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Dan saya berharap kita semua juga ada dalam keadaan dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus. Haleluya. Mungkin ada di antara kita yang pada saat ini sedang mengalami keadaan kecewa, putus asa, bahkan sepertinya tidak ada jalan keluar, mengalami titik terendah dalam hidupnya, tidak ada bantuan dari siapapun, dan tidak ada jalan keluar yang kelihatan sedikit pun di dalam masalah yang sedang dialami. Dengar baik, hari ini ada kabar sukacita yang akan menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Terkadang di dalam hidup kita memang harus menghadapi yang namanya masalah, Goliat, raksasa yang besar yang ada di hadapan kita. Kita sama-sama tahu kisah bagaimana Daud menghadapi Goliat. Daud yang masih kemerah-merahan menghadapi Goliat yang seorang raksasa yang besar. Daud hanya seorang gembala kambing domba, tetapi Goliat ketika berhadapan dengan Daud dengan selengkap senjata perangnya, dengan mengenakan baju jira, dengan memakai ketopong, dia harus berhadapan dengan Daud yang tidak ada senjata apapun kecuali dengan menggunakan 5 batu yang dia masukkan di dalam kantungan dan dia buat menjadi umban atau ali-ali. Dan apa yang terjadi? Goliat raksasa itu berhasil dikalahkan oleh Daud dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Allah yang menyertai Daud. Apa kebenaran firman yang kita dapatkan melalui kisah Daud dan Goliat si raksasa ini? Ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, sebenarnya ini adalah rencana Allah yang luar biasa. Jika Daud di awal dia sudah tidak berani menghadapi Goliat, maka promosi yang sebenarnya Allah ingin kerjakan dalam kehidupan Daud tidak akan pernah terjadi. Tetapi kita melihat Daud dengan gagah berani bukan karena persenjataan yang dia miliki. Bahkan pada waktu itu saya yakin Goliat dengan sombongnya pasti akan mengecilkan keberadaan Daud. Dan dia sedikit pun tidak mempunyai ketakutan untuk menghadapi Daud. Karena secara logika, secara pemikiran manusia tidak mungkin Goliat dapat kalah oleh seorang Daud yang kecil dan tidak memiliki senjata apapun. Bersama dengan Tuhan Allah tidak ada yang mustahil dan Tuhan dapat melakukan segala perkara jika kita berharap dan berseru hanya kepada nama Tuhan. Kita melihat juga bagaimana iman dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Tanpa apa yang dialami Sadrak, Mesak dan Abednego di dalam dapur api, maka orang tidak akan pernah takut dan tunduk kepada mereka. Bahkan tidak akan pernah mengenal Allah yang besar dan luar biasa. Mereka berkata bahwa Tuhan kami, Allah kami akan melepaskan kami dari perapian ini. Tetapi lihat perkataan iman mereka. Tetapi jikalaupun tidak, maka kami pun tidak akan menyembah Dewa Tuanku Raja. Mungkin kita sedang diperhadapkan pada situasi yang membuat kita mulai ragu. Bahkan kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita mengucapkan perkataan seperti apa yang diucapkan Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetapi bagaimana dengan perkataan iman yang berikutnya yang mereka ucapkan? Apakah kita sudah memiliki keberanian untuk mengucapkannya? Allah kami sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang bernyala-nyala ini. Tetapi jika pun tidak, maka kami juga tidak akan menyembah Dewa Tuanku Raja. Teman-teman yang terkasih, terkadang di dalam keraguan kita, sepertinya kita sudah menyerah, putus asa, tidak dapat melakukan apapun. Kita mencoba untuk menolong Tuhan. Kita mencoba untuk mencari pertolongan kepada hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Ingat, jangan sampai kita melukai hati Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7. Kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Jangan alergi dengan pergumulan. Jangan alergi dengan raksasa. Jangan alergi dengan tantangan yang saat ini ada di hadapan kita. Firman Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Selalu ada upah bagi setiap jerih lelah kita. Tetapi ingat, usaha kita, jerih lelah kita adalah yang harus
disertai dengan takut akan Tuhan. Dengan mencari jalan pintas, yaitu pergi ke orang pintar, itu bukan usaha yang diperkenan oleh Tuhan. Dengan segera mencari pertolongan kepada manusia yang kita anggap mereka adalah orang terhormat, orang superior, dan kita benar-benar hanya mengandalkan orang tersebut dan kita sampai tidak lagi mengandalkan Tuhan, itu juga bukan usaha yang diperkenan oleh Tuhan. Ada satu promosi yang Tuhan sedang sediakan bagi kita jikalau kita berhasil mengalahkan Goliat-Goliat yang saat ini ada di hadapan kita. Jika kita tidak pernah takut dengan raksasa yang saat ini ada di hadapan kita, ada pintu yang sedang Tuhan bukakan ketika kita sudah mengalahkan raksasa kita. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang biasa dan mereka juga mempunyai latar belakang yang tadinya hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, atau mereka melalui situasi-situasi yang sangat tidak mengenakan hidupnya. Kita melihat bagaimana Yakub yang adalah seorang penipu juga pernah ditipu. Dia pernah ditipu oleh Laban, yaitu pamannya sendiri. Dan akhirnya dia pun menjadi seorang penipu. Tetapi lihat, setelah dia mengalami pergumulan dengan malaikat Tuhan, dia mengalami pergumulan dengan Tuhan, akhirnya Yakub berhasil memenangkan pertandingan dan dia diperkenan oleh Tuhan. Elia adalah seorang nabi, tetapi pernah mengalami satu titik di mana dia depresi berat, bahkan dia nyaris mau bunuh diri. Padahal sebelumnya dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tetapi lihat, seorang nabi pun pernah mengalami depresi. Ada Daud. Daud adalah seorang yang juga pernah mengalami latar belakang yang buruk. Dia adalah seorang penjina, bahkan dia adalah seorang pembunuh. Tetapi kita melihat ada pertobatan, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Daud. Sampai akhirnya dia datang dengan hati yang menyerah kepada Tuhan, bahkan dengan hati yang hancur, dan akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya. Ada Paulus yang dulu bernama Saulus, ketika dia menjadi seorang pembunuh pengikut Kristus. Dia juga punya latar belakang yang buruk, sampai pada akhirnya dia menjadi seorang rasul yang dipakai dengan luar biasa. Karena ketika dia memberitakan Injil, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang boleh ditobatkan dan menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Ada Gideon yang seorang penakut, bahkan yang tidak percaya diri. Bahkan dari sebelum dia menjadi seorang pemimpin, dia sempat melarikan diri ketika Tuhan ingin mempercayakan satu kepemimpinan kepada Gideon. Kita melihat Gideon ini seorang yang pecundang di awalnya, tetapi ketika dia akhirnya merespon dengan baik panggilan Tuhan, akhirnya Gideon juga menjadi hakim di Israel dan Tuhan menjadikan dia seorang pemimpin yang luar biasa. Saudara yang kekasih, ini adalah beberapa tokoh Alkitab dan ini masih sebagian. Walaupun mungkin ketika menghadapi tantangan dan raksasa yang ada di hadapan kita, ada sedikit kekhawatiran. Karena sepertinya tidak mungkin keadaan ini seperti membalikkan telapak tangan. Sepertinya tidak ada yang bisa menolong kita. Tetapi mari kita selalu mengucapkan kata-kata yang penuh iman. Bahwa Allahku pasti akan menolong kami. Bahwa Allahku jauh lebih besar daripada Goliat yang ada di hadapanku. Jangan lari dari tantangan, saudara. Jangan lari dari kenyataan. Karena ingat, ada promosi yang Tuhan sediakan di balik setiap Goliat yang saat ini ada di hadapan kita. Jika kita percaya dan tetap melangkah maju. Di dalam Mazmur 126 dikatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata sambil menabur benih akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Ketika kita mencucurkan air mata, kita harus sambil melangkah maju. Haleluya. Kita harus tetap percaya. Walaupun kita belum melihat ada hasil, ada perubahan apapun. Tetapi ingatlah bahwa Allah yang kita sembah. Di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong di dalam kesesakan. Sangat terbukti. Imani ini saudara yang kekasih. Imani. Jangan menyerah. Beritahukan semua masalahmu kepada Tuhan. Berteriak. Jika ingin berteriak, berteriaklah. Tetapi kepada Tuhan. Manusia terbatas. Mungkin engkau dapat berkonsultasi dengan pemimpin rohani saudara. Dengan gembala, dengan kakak rohani. Silakan. Tetapi pertama kali lapor saja semua kepada Tuhan.
Menjeritlah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Bahkan di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Di sana dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Haleluya. Jadi ingat dengan baik saudara yang kekasih, ketika di dalam menjalani kehidupan kita, Tuhan sendiri yang menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan sendiri yang menetapkan setiap jalan-jalan hidup kita. Apabila kita berkenan kepadanya, walaupun kita mengalami kejatuhan, sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan selalu menopang kita. Apapun kondisimu pada saat ini, apapun keberadaan kita pada saat ini, ingat, selama masih ada Tuhan, masih ada jalan keluar. Haleluya. Tetap ada satu jalan lagi yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menghancurkan apa yang sudah Dia ciptakan. Tidak mungkin Allah ingin menghancurkan buatan tangannya. Tetapi iblislah yang selalu berusaha ingin menghancurkan umat-umat Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Seterpuruk apapun keadaanmu pada saat ini, sesakit apapun keadaan yang sedang engkau jalani saat ini, jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita. Karena Tuhan adalah pencipta kita dan Dia bertanggung jawab untuk menyempurnakan setiap ciptaannya. Haleluya. Karena kalau sampai kita yang hancur, maka pencipta kita yang malu. Tentunya Allah kita tidak mungkin mempermalukan dirinya sendiri. Pada hari ini ada jalan keluar. Ada kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan takut menghadapi Goliat, raksasa yang ada di depan kita. Yusuf juga melalui proses yang luar biasa, melalui proses di mana dia difitnah, dia dipenjara, juga dicemarkan nama baiknya. Tetapi lihat, melalui proses yang sangat tidak menyenangkan ini, pada akhirnya Yusuf menjadi seorang perdana menteri, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Luar biasa, haleluya. Ini adalah satu proses yang harus kita jalani, di mana Tuhan selalu menghargai setiap proses yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Sebab itu, mari kita nikmati proses yang saat ini sedang Tuhan percayakan buat kita. Dan tetaplah berpikiran positif tentang rencana Tuhan, rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang tidak pernah gagal, karena Dia Allah yang tidak pernah lalai dalam menepati janji-janjinya. Kita semua pasti akan bisa mengalahkan setiap Goliat-Goliat dan raksasa kita. Haleluya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.